Kita baru bisa belajar sholat berjamaah, tetapi belum sanggup, belum mampu muamalah berjamaah. Saya ulangi, masih banyak di antara kita baru belajar sholat berjamaah, tetapi untuk bisnis, untuk berdagang, belum bisa berjamaah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan pembahasan yang semakin menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pembuka pintu rezeki, yang maha kaya. Ada atau tidak ada corona, Allah maha kaya. Ya, sebelum corona melanda, Allah maha kaya. Setelah corona melanda pun, Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha kaya. Ya, jangan sampai gara-gara corona kok sempit rezekinya. Jangan sampai gara-gara corona kok seperti tidak. Harus tetap yakin kepada Allah. Allah maha kaya. La ilaha illallah. Teman-teman dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, alhamdulillah ya, masjid mulai kembali ramai. Kemudian para pemuda rajin sholat berjamaah subuh. Alhamdulillah di sebagian masjid sudah ada peningkatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teruskan istiqomahkan. Namun masih ada satu langkah, satu tahapan lagi yang perlu kita berjuangkan. Kenapa itu? Banyak di antara kita baru bisa belajar sholat berjamaah, tetapi belum bisa bermuamalah dengan berjamaah, belum bisa berdagang berjamaah, belum bisa berbisnis berjamaah. Kalau kita sholat rapatan barisan, kemudian ikut dengan imam. Ketika bisnis, ketika berniaga pun rapatkan barisan sesama para pedagang muslim, para pengusaha muslim rapatkan barisan. Masya Allah. Ya, apa buktinya? Kita pergi ke dapur. Berapa banyak produk-produk yang buatan muslim. Kita pergi ke kamar mandi. Berapa banyak ya barang-barang kamar mandi yang buatan non muslim. Ya, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk kita berkaca kepada kawan-kawan kita, saudara kita di Malaysia. Buy Muslim first. Ya, belilah produk-produk dari saudara-saudara yang muslim terlebih dahulu. Ya, mungkin barang pribadinya, barang keperluan kantornya. Jangan jauh-jauh dari kebutuhan dapur, sumur, kasur, kebutuhan kamar mandi. Usahakan semaksimal mungkin belilah kepada para pedagang muslim. Ya, ini penting dilakukan. Alhamdulillah sudah ada 2122 mat. Alhamdulillah sudah ada Kitamat, Madarnimat, Alhamdulillah mat, berbagai macam supermarket, minimarket buatan orang-orang Islam. Tetapi ketika kita masuk ke tempat tersebut, barangnya, produknya masih banyak yang belum buatan Islam. Maka lewat video ini saya mengajak teman-teman semua untuk terus perjuangkan, terus istiqomah ya. Buy Muslim first, belanjalah barang-barang muslim terlebih dahulu. Kemudian produksilah, buatlah produk ketika belum ada nih barang dari saudara kita yang muslim. Sabun misalnya, ketika belum ada, buatlah. Air minum misalnya, ketika belum ada, buatlah. Kemudian sampo, produk-produk yang lainnya, ketika belum ada alternatif produk-produk yang buatan orang-orang Islam, buatlah ke sana, majulah ke sana. Ya, Bapak Ibu dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, khususnya teman-teman yang suka dengar channel ini, ya, bukan saja diproduksi, tetapi kontinulah, ya, istiqomahlah, konsistenlah, ya, belanja ke toko muslim, beli produk barang-barang Islam. Insya Allah dengan kita belanja kepada mereka dan muncul kekuatan berjamaah. Sebagaimana sholat berjamaah, bisnis pun harus bisa berjamaah. Sebagaimana utamanya untuk sholat berjamaah kita di masjid, utama pula untuk berjamaah ke pasar, dalam artian berbondong-bondong bersama-sama, berkompak diri,
untuk belanja kepada barang-barang muslim terlebih dahulu. Ya, kalau kekuatan umat Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian kuat juga umat Islam dalam rangka bermuamalah berjamaah, beli produk Islam dengan cara bareng-bareng, dengan cara rame-rame, dengan cara kompakan, insya Allah akan muncullah perlahan kebangkitan umat Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah terpampang di depan mata kita. Bangkitnya para pemuda, bangkitnya para pemudi, bangkitnya para pengusaha, sehingga akan mulai pula bermuamalah dengan cara berjamaah. Ingatlah bahwa Nabi setelah membangun pasar, setelah membangun masjid, Nabi pun membangun pasar. Nabi hilangkan transaksi riba di Madinah dan Nabi tanamkan kepada para sahabat untuk bertransaksi tidak secara ribawi dan jual beli di antara mereka. Insya Allah ketika seorang pedagang muslim bangkit, maka minimal 2,5% akan kembali kepada fakir, miskin, du'afa, mu'alaf, gharimin dan sebagainya. Ketika seorang pengusaha bangkit omsetnya, ketika sebuah minimarket muslim kemudian besar keuntungannya, maka akan kembali kepada umat Islam. Insya Allah kalau kita bangkit, maka akan dapat keberkahan dari langit dan bumi. Apa syaratnya? Yuk istiqomah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ala qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Dan jika seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. La fatahna, lamnya lam taukid, pasti akan kami bukakan pintu-pintu berkah minas samaa'i wal ard, dari langit dan bumi. Insya Allah ya, pembeli muslim, yang penjualnya muslim, transaksinya meninggalkan riba, akan diberikan keberkahan, kemudian istiqomah, konsisten, kemudian continue juga, dan komitmen ini pegang terus perjuangan umat Islam. Insya Allah Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, silakan klik like dan subscribe bagi yang belum, supaya kami lebih semangat lagi, dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Insya Allah sedikit jempol Anda bergerak akan menjadi ladang pahala kita di hari akhirat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.